Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Rifatul Mila dari Bimba Taman Asri akan menjawab pertanyaan mengenai program kebimbaan video ketiga. Pertanyaan pertama, jelaskan dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba yang Anda pahami. Hukum dalam menerapkan metode Bimba yang saya pahami yaitu dasar hukum metode Bimba itu sebuah landasan untuk melaksanakan proses membimbakan dengan metode Bimba. Nah, adapun dasar hukumnya yaitu terdiri atas dua, satu yaitu hak anak, yang kedua yaitu teori belajar psikologi. Pertanyaan kedua, mengapa Bimba A.I.U.E.O diwajibkan menerapkan fun learning dalam proses kebimbaan? Karena dengan menerapkan fun learning, anak-anak akan menjadi lebih aktif, giat, semangat, serta senang dalam memainkan modul. 3. Mengapa relawan Bimba A.I.U.E.O wajib menerapkan small step system dalam proses membimbakan? Karena supaya memudahkan anak memahami materi sehingga tidak membuat anak merasa terpaksa dan terbebani. Pertanyaan keempat yaitu mengapa relawan Bimba A.I.U.E.O wajib menerapkan individual system di dalam proses pembimbingan? Karena supaya kita tahu bagaimana karakter, kesukaan anak, dan untuk membuat anak nyaman terhadap kita, maka kebutuhan dan hak anak akan terpenuhi. Pertanyaan kelima, bagaimana hubungan bahagia dengan fun learning? Fun learning itu proses belajar yang menyenangkan, dan bahagia itu perasaan senang, nyaman. Maka hubungannya, jika anak yang tadinya bosan dalam belajar lalu adanya fun learning, maka tumbuhlah rasa senang dan bahagia. Pertanyaan keenam, bagaimana hubungan metode Bimba dan minat belajar? Yaitu metode Bimba adalah sebuah proses bermain sambil belajar. Maka ketika kita belajar dengan cara permainan, lalu anak senang, dari situlah timbulnya minat belajar anak. Pertanyaan ketujuh, di antara ketiga metode utama Bimba, manakah yang harus kita capai terlebih dahulu dan mengapa? Fun learning, karena dengan adanya fun learning atau suasana yang menyenangkan, maka anak akan nyaman dan senang melakukan kegiatan apapun. Pertanyaan ke-8 yaitu, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikolog pendidikan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh konkretnya. Insya Allah sudah, dengan menerapkan hukum belajar, yaitu pertama, ketika melakukan sesuatu kegiatan maka sifatnya akan diulang. Kedua, ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Dan ketiga, semakin mampu maka akan semakin siap dan terampil. Nah, jika ketiga hukum ini terjadi secara berkeseimbangan, maka akan menghasilkan minat kuadrat atau minat yang menggelora, yaitu minat yang tumbuh mengakar dan menjadi pondasi penting bagi seseorang. 9. Ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik di Bimba A.I.U.E.O maupun di keluarga. Pengalaman saya ketika menerapkan metode Bimba, yaitu suasana selalu nyaman, menyenangkan, dan tidak membosankan. Dan semua itu tidak hanya dirasakan oleh yang kita bimbakan, tetapi kita yang membimbakannya pun merasakan kebahagiaan. Pertanyaan ke-10 yaitu, apa dampak yang akan
dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba. Maka relawan Bimba akan fokus dengan anak itu harus bisa materi pembelajaran, bukan membimbakan atau menumbuhkan minat belajar anak. Dan anak pun akan merasa bosan, tertekan, terbebani dengan pelajarannya. Mungkin hanya itu yang saya pahami untuk menjawab pertanyaannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diva, tetap semangat dan terus belajar.